Selamat pagi, hari ini tanggal 26 Desember ya, 2002 hampir menjelang akhir tahun. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki penyakit diabetes, topik ini cukup menarik ya, yang sering menjadi pertanyaan pada orang yang menderita diabetes. Nah, pertama adalah pertanyaan tentang, Dok, obat apa sih yang paling bagus antara insulin dengan obat tablet ya? Yang mungkin teman-teman ada yang sekarang lagi pakai obat tablet, ada juga yang memakai insulin di dalam penanganan diabetesnya. Nah, sebelumnya kita harus berbicara dulu apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita tidak menderita diabetes dan apa yang terjadi kalau kita menderita diabetes. Nah, sebenarnya orang dikatakan diabetes itu salah satunya penyebabnya adalah organ pankreas kita itu mengalami masalah atau mengalami kerusakan, di mana kemampuan produksi insulinnya mulai menurun. Nah, ketika kita makan, secara normal tubuh akan merangsang produksi daripada hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berperan sebagai pengantar makanan, karena makanan yang kita makan akan diolah oleh tubuh kita menjadi gula darah. Dan gula darah dengan perantaraan insulin, jadi gula darah plus insulin itu diantarkan ke seluruh tubuh kita tanpa kecuali, itu untuk mendapatkan gula darah. Jadi dengan bantuan insulin. Lalu masuk ke dalam sel-sel. Nah, disinilah gula darah diubah menjadi energi buat sel itu, buat kehidupan sel tersebut. Jadi semua sel ya, dari kulit, dari mata, telinga, jantung, semuanya membutuhkan insulin dalam mekanismenya. Bayangkan saja kalau seseorang tidak punya gula darah, kita tidak ada kehidupan di dalam tubuh kita. Makanya mindset kita tentang penyakit gula adalah suatu yang salah ya. Misalnya kita mengibaratkan gula darah kita itu suatu momok, sehingga kita menghindari makanan yang bisa menjadi gula darah. Karena gula darah itu adalah organ yang makanan yang sangat penting ya, hasil olahan dari makanan tertentu. Nah, pada diabetes, kemampuan produksi insulinnya itu mulai mengalami penurunan yang disebabkan organ pankreasnya mulai mengalami kerusakan. Banyak penyebab yang membuat pankreas kita rusak. Nah, disinilah peranan daripada obat tablet untuk menurunkan gula darah dan insulin. Jadi ketika kita menggunakan obat tablet, anggap aja kita pakai obat-obat tablet yang umum saja ya, yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Misalnya glibenclamid, metformin. Nah, cara kerja kedua obat ini adalah, pertama, glibenclamid itu kan masuk ke dalam golongan obat yang disebut dengan sulfonylurea, di mana cara kerjanya adalah dia memacu kerja pankreas kita yang mungkin masih berfungsi, anggap sajalah kerusakannya tinggal 20%, berarti yang berfungsi 80%. Berarti dia memacu kerja pankreas yang 80% itu untuk menjadi maksimal, untuk menjadi 100%. Sedangkan metformin itu bekerja untuk memperbaiki reseptor insulin yang ada di seluruh tubuh kita agar lebih baik, sehingga daya serap kalorinya menjadi lebih bagus. Nah, reseptor insulin ini bukan terdapat di pankreas, tapi terdapat di seluruh tubuh kita, di jantung begitu. Dengan harapan dengan pemberian metformin, reseptor insulinnya atau pintu masuk insulin dan gula darahnya itu menjadi jauh lebih baik. Itulah yang membuat kenapa kita memakai obat gula glibenclamid dan metformin itu mampu mengendalikan gula darah. Karena apa? Apa yang kita makan menjadi gula darah, dengan bantuan glibenclamid merangsang pankreas memproduksi insulin. Dengan insulin maka gula darahnya ditangkap, kemudian dengan
diedarkan salah satunya misalnya ke hati, ke jantung, di situ ada reseptor insulin yang diperbaiki oleh metformin, lalu dia masuk di situ sehingga gula darahnya pada akhirnya akan mengalami penurunan. Akibat akhirnya apa? Sel-sel tubuh kita menjadi jauh lebih sehat dari sel otak ya. Sehingga penggunaan obat tablet pun sangat efektif untuk mencegah komplikasi daripada diabetes. Jadi komplikasi diabetes itu apa saja sih? Misalnya yang umumnya ya, misalnya terjadi stroke, terjadi serangan jantung koroner, terjadi gangguan ginjal kronis sehingga membuat pasiennya cuci darah, atau luka di kaki yang sulit untuk sembuh, bahkan nyeri yang dirasakan sangat hebat. Itu merupakan komplikasi yang sering terjadi pada diabetes. Nah, kapan kita memakai insulin? Biasanya insulin itu dipakai, ini kan insulin ini substitusi ya. Substitusi artinya karena tubuh kita kekurangan insulin, kita bisa memasok kekurangan itu melalui insulin dari luar. Nah, kapan kita harus pakai? Pertama, pada keadaan-keadaan akut atau keadaan emergensi, misalnya pasien diabetes dengan serangan jantung, pasien diabetes dengan gangguan ginjal akut, pasien diabetes dengan misalnya stroke tiba-tiba, nah itu sebaiknya memakai insulin di dalam pengendalian gula darahnya. Kemudian, kapan lagi kita memakai insulin? Yaitu pertama, ketika kita memakai obat tablet, dalam hal ini glibenclamid atau yang lainnya ya, misalnya glimepiride dan metformin, dosisnya sudah maksimal, ya sudah maksimal, sehingga tidak memungkinkan lagi kita untuk menaikkan dosisnya, tetapi hasilnya kurang maksimal. Ya, misalnya didapatkan gula darah puasa kita masih di atas 110, kemudian HbA1c kita masih di atas 7, walaupun penggunaan obat tabletnya sudah maksimal, itu melambangkan bahwa sel pankreas kita demikian kerusakannya, sehingga walaupun dosis maksimal daripada obatnya tidak mampu memacu kerja daripada pankreas untuk menghasilkan insulin yang cukup. Ya, jadi ibaratnya seperti ini, misalnya suatu mesin, anggap aja lah mesin roti ya. Mesin roti, kemudian ada bahan baku, kemudian ada listriknya, tetapi kerusakan daripada mesin pembuat rotinya itu demikian banyak rusak, sehingga walaupun kita pacu dengan listrik yang bagus atau misalnya saja dengan bahan baku yang bagus, tetap saja produksi daripada insulinnya kurang karena kerusakannya. Nah, disinilah momen dimana kita mulai menggunakan insulin di dalam pengobatan diabetesnya. Lalu ada pertanyaan satu lagi, dok, apakah kita yang sudah memakai insulin bisa beralih ke tablet suatu hari? Itu jawabannya ada dua ya. Kalau kita memakai insulin karena suatu keadaan yang akut, misalnya pada saat diabetes kita mengalami serangan jantung, kita mampu bisa beralih ke tablet ketika keadaan akutnya atau keadaan yang membuat seseorang menjadi sangat emergensi itu mengalami perbaikan, misalnya jantungnya udah mulai stabil, ginjalnya mulai stabil, atau serangan ke otaknya mulai stabil, itu yang membuat kita bisa beralih kepada tablet. Tetapi jika kita sudah mencoba dengan menggunakan tablet dengan dosis maksimal yang membuat dia tidak bisa terkontrol gula darahnya, dan kita beralih kepada insulin, biasanya kita akan memakai insulin seumur hidup kita untuk mengendalikan diabetesnya. Dan ini biasanya tidak bisa beralih kepada tablet ya. Tetapi rekan-rekan yang harus rekan-rekan camkan bahwa tidak perlu takut dengan menggunakan insulin. Selama ini kan rekan-rekan yang takut menggunakan insulin karena mindsetnya bahwa insulin itu adalah kondisi di mana pankreas kita sudah sangat
rusak ya, tapi sering disalahartikan dengan apa? Dengan pemikiran bahwa kalau kita pakai insulin itu sama dengan tingkat kematian kita cepat sekali, padahal itu tidak ya. Penggunaan insulin atau tablet pada dasarnya adalah untuk mengendalikan gula darah kita yang pada akhirnya kita bisa mencegah komplikasi daripada diabetesnya. Jadi kita kalau gula darah kita terkontrol maupun dengan obat apa saja, mau dengan insulin, mau dengan tablet, itu pada dasarnya kita supaya kualitas hidup kita ya, kualitas hidup kita 5, 6, 7 tahun lagi tercegah dari komplikasi daripada orang stroke, serangan jantung koroner, atau kita harus menjalani cuci darah atau hemodialisa karena komplikasi daripada diabetes. Jadi rekan-rekan tidak perlu panik atau takut kalau kita memang dokter haruskan kita memakai insulin. Ya, jadi kalau misalnya ada dokter yang bilang tidak bisa lagi memakai tablet karena memang keadaannya ini harus jalani itu untuk kebaikan diri pasien sendiri ya. Nah hari ini demikian rekan-rekan saya topik kita tentang mana yang lebih baik antara insulin atau tablet. Ternyata bisa disimpulkan sendiri dari hasil video ini. Bye.